Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, pagi ini kita melanjutkan seri ke-7 kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan membaca kitab Mukhtasar Al-I'tiqad lil Imam Al-Baihaqi yang diikhtisar, diringkas oleh Imam Abdul Wahhab Asy'arani. Ini kitab asli yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, ta'lif Syekhus Sunnah Al-Imam Abi Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Baihaqi. Kemudian diringkas oleh Imam Asy'arani menjadi lebih tipis. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Muallif, pengarang kitab ini, berkata, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, baik kepada Imam Al-Baihaqi, pengarang kitab yang asli, maupun Imam Asy'arani yang telah meringkas kitab ini. Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu yang disampaikan oleh kedua beliau. Babu maja fil Quran. Bab ini membicarakan tentang apa yang datang mengenai Al-Quran. Al-Quran itu sebenarnya bagaimana menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Al-Quran, adapun Al-Quran kalamullah azza wa jalla, adalah firman Allah azza wa jalla. Wa kalamullahi sifatun min sifati dzatihi. Sedangkan kalam Allah, firman Allah, merupakan satu sifat di antara sifat-sifat zat Allah. Wala yajuzu ay yakuna syai'un min sifati dzatihi makhluqan wala muhdatsan wala hadisan. Dan tidak boleh sesuatu yang termasuk bagian dari sifat-sifat zat Allah itu adalah makhluk, diciptakan atau diadakan, dan tidak pula merupakan perkara baru. Nggak boleh. Karena menurut kita Quran itu firman Allah. Firman Allah itu adalah sifat bagi zat Allah, bukan sifat perbuatan Allah. Karena sifat bagi zat Allah, maka pasti firman Allah, Al-Quran itu bukan diciptakan, bukan diadakan, dan bukan perkara baru. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama qawluna li syai'in idza aradanahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya firman kami kepada sesuatu, apabila kami menghendaki sesuatu itu, adalah kita hendak berfirman, berkata kepadanya kun fayakun, jadilah, maka jadilah dia. Nah, falau kana al-Qur'anu makhluqan, berdasarkan ayat ini, seandainya Al-Quran itu makhluk, ciptaan Allah, lakana Allah subhanahu qailan lahu kun. Niscaya Allah berfirman kepada Al-Quran, kun, jadilah kamu Quran. Seandainya Quran itu makhluk. Wal Qur'anu qauluhu, sedangkan Al-Quran itu firman Allah. Wa yastahilu ay yakuna qauluhu maqulan lahu. Dan sudah barang tentu mustahil firman Allah itu menjadi isi dari apa yang difirmankan oleh Allah, menjadi makullah. Li'anna hadza yujibu qawlan tsaniyan. Karena demikian ini akan mewajibkan, akan menetapkan pada firman yang kedua. Ini bukti kalau firman Allah itu bukan makhluk. Karena kalau firman Allah itu makhluk,
berarti Allah berfirman kepada firman itu, jadilah. Sedangkan Al-Quran, firman Allah itu adalah firman-Nya, dan mustahil firman-Nya Allah itu adalah isi dari firman itu. Firman Allah itu difirmankan kepada firman itu. Firman difirmankan oleh firman. Karena ini, yang demikian ini berarti akan menetapkan firman kedua. Kemudian juga wal qawlu fil qawli tsani wa fi ta'alluqihi biqaulin tsalitsin kal awwali. Dan pembicaraan kedua serta hubungan firman kedua dengan firman ketiga ini sama dengan yang pertama. Firman kedua perlu difirmankan oleh firman pertama. Firman kedua berfirman pada firman ketiga. Wa hadza yufdi ila ma la nihayata lahu. Ini akan mengantarkan pada sesuatu yang tidak ada batasnya. Wa huwa fasidun, dan itu adalah rusak, artinya mustahil. Wa idza fasada dzalika, apabila demikian itu rusak atau mustahil, fasada ayyakunal qur'anu makhluqan, maka menjadi rusak kalau Al-Qur'an itu dikatakan makhluk. Wa wajaba ayyakunal qawlu amran azaliyan muta'alliqan bil mukawwini fi ma la yazal. Dan wajiblah adanya firman itu adalah perkara yang bersifat azali. Azali artinya tanpa permulaan, yang berkaitan dengan Tuhan yang menciptakan dalam sesuatu yang tidak pernah berhenti, dalam masa yang kekal, yang baqa, yang tidak ada batasnya. Kama annal amra muta'alliqun bi sholati ghadin, sebagaimana perintah itu berkaitan dengan sholat besok. Wa ghadun ghairu mawjud, sedangkan besok itu belum ada. Wa muta'alliqun, dan perintah di dalam Al-Quran, perkara di dalam Al-Quran juga berkaitan bima yukhlaqu minal mukallafin ila yaumil qiyamah, juga berkaitan dengan orang yang diciptakan dari orang-orang mukallaf hingga hari kiamat. Illa anna ta'liqahu bihim ala syartil ladzi yasihhu fi ma ba'du. Hanya saja hubungan firman Allah dengan orang-orang mukallaf yang akan diciptakan hingga hari kiamat itu mengikuti kriteria atau syarat yang sah setelahnya, setelah makhluk itu diciptakan. Kadzalika qauluhu fit takwin, demikian pula firman Allah mengenai kun, jadilah, takwin, penciptaan atau penjadian. Wa hadza, demikian ini, kama anna ilmallahi azza wa jalla azaliyun muta'alliqun bil ma'lumati 'inda huduthiha. Dan ini sebagaimana pengetahuan Allah itu bersifat azali, tanpa permulaan, dan berhubungan dengan hal-hal yang diketahui ketika yang diketahui itu terjadi. Jadi ketika sesuatu yang diketahui itu terjadi, Allah itu tahu, dan Allah tahu bersifat azali, taunya Allah sejak sebelum terjadi. Tapi ta'alluqnya, hubungannya ketika terjadi. Wasam'ahu azaliyun muta'alliqun bidrakil masmu'at inda zuhuriha. Sifat pendengaran Allah juga azali, tanpa permulaan, dan berkaitan dengan menangkap hal-hal yang bisa didengar ketika hal yang bisa didengar ini muncul atau tampak. Wa basarahu azaliyun, dan penglihatan Allah itu bersifat azali, tanpa permulaan. Muta'alliqun bidrakil mar'iyat 'inda wujudiha min ghairi huduthi ma'nan fihi ta'ala. Min ghairi huduthi ma'nan fihi ta'ala ay yakuna mahallan lil hawadits. Sifat basar Allah, penglihatan Allah ini juga azali, tanpa permulaan, berkaitan dengan menangkap sesuatu apa saja yang bisa dilihat ketika adanya sesuatu yang bisa dilihat ini, tanpa terjadinya suatu makna pada zat Allah. Pada zat Allah tanpa terjadi informasi baru. Ta'ala ayyakuna mahallan lil hawadits, maha suci Allah menjadi tempat perkara-perkara yang baru. Allah maha suci
menjadi tempat perkara-perkara yang baru. Wa ayyakuna syai'un min sifati dzatihi muhdatsan, dan maha suci Allah dari adanya sesuatu dari sifat-sifat zatnya itu adalah diadakan atau perkara baru. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha. Dan tidak seyogyanya bagi manusia, tidak bisa bagi manusia hendak diajak bicara oleh Allah secara langsung. Allah berbicara langsung kepadanya illa wahyan, kecuali melalui wahyu, au min wara'i hijabin, atau dari belakang tabir, au yursila rasulan, atau Allah mengutus seorang, atau Allah mengutus rasul, fayuhya bi idnihi ma yasha, maka Allah memberikan wahyu dengan izinnya apa yang Allah kehendaki. Nah, di sini kata Imam Al-Baihaqi, falau kana kalamullahi la yujadu illa makhluqan fi syai'in makhluq lam yakun lishtirati hadzal wujuhi ma'nan. Seandainya firman Allah itu tidak dijumpai kecuali berupa makhluk ciptaan dalam sesuatu yang diciptakan, maka sudah barang tentu tidak ada makna, tidak ada arti bagi persyaratan beberapa hal di atas. Mengapa? Tadi kan dikatakan di dalam ayat Al-Quran, Allah tidak mungkin berbicara langsung kepada manusia kecuali melalui wahyu atau dari belakang hijab. Allah berfirman dari belakang hijab, atau Allah mengutus Rasul, yaitu malaikat Jibril, lalu Allah menyampaikan wahyu dengan izinnya Allah. Dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki. Nah, seandainya firmannya Allah itu makhluk dalam sesuatu yang diciptakan, loh apa gunanya wahyu? Kan sudah makhluk. Apa gunanya melalui perantara? Kalau memang makhluk firman Allah itu, berarti dengan begitu firman Allah itu bukan makhluk. Mengapa? Listiwa'i jami'il khalqi fi sima'ihi min ghairillah wa wujudihim. Zalika indal jahmiyati makhluqan fi ghairillah. Karena semua makhluk itu sama di dalam mendengar firman Allah dari selain Allah, dan wujudnya mereka juga sama. Demikian ini menurut Jahmiyah. Dan wujudnya mereka listiwa'i jami'il khalqi fi sima'ihi min ghairillah wa wujudihim. Zalika indal jahmiyah makhluqan fi ghairillah. Karena kesamaan semua makhluk dalam mendengar firman Allah dari selain Allah dan adanya mereka, demikian menurut Jahmiyah. Dan adanya mereka, demikian menurut Jahmiyah, mendengar Al-Quran yang makhluk pada selain Allah. Karena sama kalau dikatakan, karena orang Jahmiyah itu, orang-orang Mu'tazilah mentakwil ketika Nabi Musa mendengar firman Allah itu, oleh Mu'tazilah dikatakan Allah tidak berfirman langsung, tapi menciptakan kalam pada pohon. Sebagian Mu'tazilah, loh apa bedanya dengan makhluk yang lain kalau sama-sama mendengar dari selain Allah, berupa makhluk pada selain Allah? Wa hadza yujibu isqata martabatin nabiyyin. Ini dapat menyebabkan menjatuhkan derajat para nabi shalawatullahi alaihim ajma'in. Semoga shalawat Allah kepada semuanya. Wa yajibu alaihim idza za'amu anna kalamallahi li Musa khalaqahu fi syajaratin ay yakuna man sami'a kalamallahi min malakin aw min nabiyyin atahu bihi min 'indillahi afdhala martabatan fi sama'il kalami min Musa li'annahum sami'uhu min nabiyyin wa lam yasma'hu Musa alaihi salam min Allah wa inna sami'uhu min syajaratin. Dan harus pula menurut mereka, orang-orang yang mengingkari kalam Allah itu bukan makhluk, nah mestinya keniscayaan yang harus diterima oleh orang-orang Mu'tazilah dan kelompok mereka, kalau mereka berasumsi
kalam Allah bagi Musa, firman Allah kepada Musa itu oleh Allah diciptakan dalam satu pohon. Maka bagaimana? Maka berarti orang yang mendengar firman Allah dari malaikat atau mendengar firman Allah dari seorang nabi yang dibawa oleh malaikat kepada nabi itu dari Allah, mestinya orang yang mendengar itu lebih utama derajatnya di dalam mendengarkan firman dari Nabi Musa. Mengapa? Karena mereka mendengarkan firman itu dari Nabi, sedangkan Musa tidak mendengarnya dari Allah, tapi Musa mendengarnya dari pohon. Berarti umatnya Nabi Musa yang mendengar dari Musa itu lebih afdal daripada Musa, karena umatnya mendengar dari Nabi, Musa mendengar dari pohon. Musa lebih afdal daripada pohon. Seandainya firman Allah itu makhluk seperti yang mereka katakan. Wa ayyazumu annal yahuda idza sami'at kalam Allah bi Musa nabiyillah afdalu martabatan fi hadzal ma'na min Musa bin Imran sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wasallam. Dan mereka orang-orang Mu'tazilah, kelompok rasionalis yang berasumsi bahwa Yahudi ketika mendengar firman Allah dari Musa, seorang nabi Allah, itu berarti menurut mereka Yahudi lebih utama derajatnya dalam konteks ini, dalam hal mendengar firman itu lebih utama daripada Musa bin Imran sallallahu alaihi wa ala nabiyina wasallam. Mengapa? Li'annal yahuda sami'athu min nabiyyin. Karena Yahudi mendengar firman itu dari seorang nabi, minal anbiya, di antara para nabi. Wa Musa sallallahu alaihi wa ala nabiyina wasallam sami'ahu makhluqan fi syajaratin. Sedangkan Musa alaihissalam mendengar firman Allah itu berupa makhluk di dalam pohon. Walau kana makhluqan fi syajaratin lam yakunillahu azza wa jalla mukalliman li Musa min wara'i hijab. Seandainya firman Allah itu diciptakan di dalam pohon, maka berarti Allah tidak berbicara secara langsung kepada Musa dari belakang tabir. Wali anna kalam Allah azza wa jalla li Musa alaihissalam law kana makhluqan fi syajaratin kama za'amu lazimahum an takuna syajaratu bidzalikal kalami mutakallimatan. Dan karena sesungguhnya firman Allah kepada Musa alaihissalam, seandainya firman itu diciptakan di dalam pohon seperti yang mereka asumsikan, maka berarti niscaya menurut mereka pohon yang menyampaikan firman itu berarti pohon itu mutakallim, orang yang berbicara, sesuatu yang berbicara. Wa wajaba alaihim anna makhluqan minal makhluqin kallama Musa. Dan mestinya harus menurut mereka untuk berpendapat bahwa makhluk sebenarnya di antara makhluk yang berfirman kepada Musa. Wa qala lahu, dan makhluk itu berfirman kepada Musa, berkata kepada Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat karena mengingatku. Berarti yang berfirman aku Allah itu adalah makhluk, adalah pohon. Wa hadza zahirul fasad. Ini jelas pendapat yang nyata, yang jelas kerusakannya. Ini jelas pendapat yang sangat rusak, pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sekarang sudah tidak ada, tetapi ideologinya, akidahnya disebarkan oleh Syiah dan Hizbut Tahrir. Cuma Hizbut Tahrir di Indonesia belum pernah berbicara soal ini. Wa qad ihtajja Ali bin Ismail al-Asy'ari bi hadhil fusul wa ihtajja biha ghairuhu min salafina rahimahumullah. Dan Imam Al-Asy'ari benar-benar berhujjah dengan bagian-bagian ini, dan selain beliau dari pendahulu-pendahulu kita juga berhujjah dengan keterangan tadi. Nah, jadi artinya apa? Al-Quran itu, ketika yang dimaksud Al-Quran itu adalah kalam nafsi, firman Allah yang merupakan sifat bagi zat Allah, maka Al-Quran itu berarti bukan makhluk. Tetapi kalau yang dimaksud dengan firman Allah itu tulisan yang ada di dalam mushaf, itu makhluk. Atau firman Allah berupa suara yang terucap dari seseorang, itu makhluk. Karena perbuatan seseorang itu makhluk.
Ini adalah tahqiq yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian warawal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan anal Imam Asy-Syafi'iyya Zakar Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah faqal. Imam Asy-Syafi'i pernah menyebutkan Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah, Ibnu Ulayyah. Lalu Imam Syafi'i berkata, ana mukhalifun lahu fi kulli qaulin. Saya berbeda dengan Ibnu Ulayyah dalam semua pendapat dia. Wa fi qaulihi, dan dalam pendapat dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah lastu aqulu kama yaqul. Lastu aqulu kama yaqul, aku tidak berkata seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ulayyah. Ana aqul, kalau aku berkata, la ilaha illallahul ladzi kallama Musa min wara'i hijab. Tiada Tuhan selain Allah yang telah berfirman kepada Musa dari belakang tabir. Wa dzaka yaqul, sedangkan Ibnu Ulayyah berkata, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, allazi khalaqa kalaman asma'ahu Musa min wara'i hijab, yang telah menciptakan firman, lalu firman ciptaan itu diperdengarkan olehnya kepada Musa dari belakang tabir. Itu tidak betul. Yang betul, Allah berfirman secara langsung kepada Musa cuma dari belakang tabir, bukan menciptakan firman lalu diperdengarkan kepada Musa. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Dari perkataan Imam Asy-Syafi'i ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah sifat zat bagi Allah, dan sifat zat bagi Allah berarti bukan makhluk. Jadi bukan makhluk. Jadi firman Allah itu bukan makhluk. Ini firman yang oleh para ulama mutakallimin maksudnya disebut dengan kalam nafsi. Ini pelajaran ke-7 pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya, segera mengeluarkan umat Islam dari musibah bencana ini. Dan mudah-mudahan umat Islam nanti menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan dengan lancar dan baik-baik saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka salam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.